Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menangani rasa sensasi lemes yang begitu hebat gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada kalanya mengalami hal seperti itu. Nah, itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu ya, sedang mengalami lemesnya itu besar gitu teman-teman ya. Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, memang ya ada kalanya kita itu mengalami sensasi lemesnya itu begitu hebat teman-teman, sehingga berpengaruh ke yang lainnya kayak macam mood, semangat tidak ada teman-teman ya. Ada kalanya kita mengalami hal seperti itu gitu teman-teman ya. Dan kadang kalau misalnya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis belum tahu penyebabnya, kadang ya bisa membuat kita itu cemas teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder biasanya paling tidak mau sekali menghadapi hal-hal yang sifatnya itu negatif teman-teman ya. Jadi pengennya itu suasananya itu nyaman, senang gitu teman-teman ya. Kemudian badannya juga enak gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada sensasi yang negatif itu ya bisa mengakibatkan cemas hadir lagi teman-teman ya. Termasuk di rasa lemes itu teman-teman ya. Karena jujur ya, pengalaman saya juga seperti itu. Jadi ketika orang-orang yang terkena anxiety disorder, kalau seandainya mengalami perubahan ke hal negatif itu pasti tidak diinginkan, dan akhirnya ya berpikirnya itu selalu kemana-mana tentang kematian lah, tentang inilah dan sebagainya, sehingga bisa menimbulkan rasa cemas yang begitu hebat. Nah itu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mempunyai sensasi lemas itu ada beberapa faktor teman-teman ya. Nggak banyak sebetulnya kalau seandainya kalian bisa berpikir wajar gitu teman-teman ya. Itu juga dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya kita bisa berpikir wajar, sebetulnya tanpa dikasih tahu juga kita bisa menanganinya dengan mudah teman-teman ya. Kenapa saya katakan dengan mudah teman-teman ya? Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis termasuk sensasi-sensasinya teman-teman ya, itu sebetulnya gangguan rumahan teman-teman ya, gangguan biasa teman-teman ya, sehingga kita itu bisa menanganinya dengan mudah. Cuman
sensasi-sensasi rumahan itu ya kadang kita tidak sadari teman-teman ya, seolah-olah sensasi ini besar gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena anxiety disorder kita itu semakin hebat teman-teman ya, masih tinggi anxiety-nya. Tetapi kalau misalnya anxiety-nya itu berkurang teman-teman ya, kemudian kitanya bisa memahami, kemudian bisa berpikir wajar, kemudian ya kita bisa memakai logika juga berpikirnya gitu teman-teman ya. Itu kalian tidak akan mengalami cemas dan kalian juga bisa menanganinya dengan mudah teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana, pahami tentang apa yang terjadi di tubuh kita gitu teman-teman ya, biar kalian itu tidak cemas. Karena ya semuanya itu serba mudah sebetulnya. Saya sekarang bisa ngomong seperti ini itu kayak karena saya sudah mulai menyadari beda dengan dulu ya, sebelum sembuh total itu ya kadang ada sensasi apa-apa pasti bikin cemas. Nah itu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita mempunyai rasa lemas itu ada beberapa faktor. Yang pertama biasanya karena yang nggak ada energi teman-teman ya, nggak ada energinya itu dari mana? Misalkan seperti itu teman-teman ya. Ya mungkin asupannya kurang terpenuhi teman-teman ya, mungkin kita kurang makan gitu teman-teman ya, kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak vitamin gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat membutuhkan sekali makanan-makanan yang penuh gizi, yang penuh protein teman-teman ya. Karena ya biar kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi setiap harinya teman-teman ya. Karena jujur ya, ketika kita makan biasa-biasa saja gitu teman-teman ya, itu karena kita itu ada dua gangguan ya. Yang pertama gangguan medis gitu teman-teman dari asam lambungnya. Kalau kita makannya biasa-biasa saja, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu nggak terlalu tinggi. Kemudian ketika kita konsumsi ya, karena memang pencernaannya itu sedang tidak baik-baik saja teman-teman, akhirnya ya menyerap energi dari makanan tersebut itu ya tidak sepenuhnya teman-teman ya. Ya mungkin dari nilai kebaikan itu, mungkin dari nilai kebaikan makanan itu mungkin hanya ada beberapa persen, contoh lah misalkan sekitar 50% teman-teman ya. Karena pencernaan kita sedang tidak baik gitu teman-teman, akhirnya terserapnya itu cuma 20% gitu teman-teman. Akhirnya ya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi gitu teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat diwajibkan sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang gizinya itu sangat tinggi gitu teman-teman ya, proteinnya sangat banyak gitu teman-teman ya. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang biasa itu ya tidak terserap sempurna teman-teman ya. Yang besar aja tidak terserap sempurna, apalagi yang biasa-biasa. Nah itu teman-teman berpikirnya ke sana. Makanya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya paksakan mengkonsumsi makanan-makanannya itu yang banyak gizinya teman-teman, dengan tujuan ya kalau seandainya yang banyak aja terserapnya itu cuma 20% gitu teman-teman ya. Nah berarti kan tenaganya juga hanya beberapa jam saja gitu teman-teman. Beda ketika kita makannya biasa-biasa saja, pencernaannya sedang error ya mungkin terserapnya itu cuma 5%. Nah itu teman-teman, makanya saya dulu memaksakan diri lah gimana caranya supaya makan itu tiap hari itu makanannya itu yang sehat, kemudian yang bergizi tinggi. Nah itu teman-teman ya, itu untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi memang ada kalanya juga saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, makannya nih sudah merasa banyak gitu teman-teman ya, banyak gizinya, banyak vitaminnya teman-teman, dan bahkan itu makannya itu sudah sering ya, bukan 3 kali lagi, bisa nyampe 5 kali 6 kali gitu teman-teman, tetapi masih mempunyai sensasi lemes juga gitu teman-teman ya. Nah itu berarti ada penyebab yang lainnya, dan biasanya penyebab yang lainnya itu di faktor ini ya, mental gitu teman-teman ya. Bayangkan saja kalau seandainya kalian mempunyai rasa lemes gitu teman-teman, kalau seandainya kalian mentalnya tidak terganggu gitu teman-teman ya, ya kalian misalkan mau bangkit itu nggak bisa teman-teman. Kalau seandainya nih energi kalian tidak ada nih, kalau seandainya kalian mentalnya bagus gitu teman-teman, gua nih butuh bangkit nih tapi ya tenaganya nggak ada, energinya itu tidak ada, ya terasa percuma teman-teman ya. Gua nih harus bangkit nih, bangkit tapi tenaganya nggak ada, bangkit akhirnya lemes. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk mengusir lemas-lemas itu mari berpikir logika saja. Lemes itu kalau seandainya kita mau bangkit gitu teman-teman ya, kalau seandainya kita mau hadir lagi energinya, ya harus diisi energinya dengan cara seperti apa? Sering makan saja. Tetapi kalau misalnya ada kalanya kita sering makan masih tetap lemas, ya berarti itu dari mental gitu teman-teman ya. Berarti kalian itu energinya sudah ada, cuman mentalnya tidak ada. Kalau seandainya mentalnya tidak ada, lebih dominan kita itu dikuasai dengan rasa malas. Nah itu teman-teman. Dan tetapi kalau misalkan kita paksakan, kalau misalkan memang energinya sudah ada, ketika kita paksakan gitu teman-teman ya bangkit, sebetulnya kita mampu. Nah itu teman-teman. Tetapi ketika orang-orang masih kekurangan energi,
vitaminnya masih kurang, kemudian gizinya masih kurang dari makanan tersebut gitu teman-teman ya, bangkit juga terasa percuma teman-teman ya, karena yang nggak ada energi teman-teman ya. Kata Pak Abdurrahman juga ini harus bangkit juga bangkit, tapi lemes, tapi energi nggak ada, tetap lemes. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian ingin mengusir rasa lemes gitu teman-teman, yang pertama kalian penuhi saja gizinya gitu teman-teman ya, banyak makan, isi energinya, kebutuhannya untuk tubuh itu terpenuhi setiap harinya, seperti itu teman-teman. Dan kalau seandainya sudah terpenuhi ya pasti energi kalian itu pasti bakalan hadir teman-teman. Kalian untuk lemas-lemas itu tidak ada. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak gitu ya, Pak saya itu makannya sudah sering, kemudian makanannya juga sudah dilihat banyak gizinya gitu teman-teman ya, tetapi untuk lemas itu masih ada, oh berarti dari mental teman-teman ya. Kalau seandainya dari mental energi ada juga ya, karena kalian tidak mau bangkit ya terasa percuma teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian mau bangkit karena energinya sudah terisi teman-teman ya, kemudian kalian bangkit, kalian teriak, kalian bangkit berdiri gitu teman-teman ya, energi pasti hadir dan lemas-lemas itu nanti hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Tetapi kadang ada juga orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu makannya nih sudah ada teman-teman ya, energinya sudah masuk gitu, sudah merasa terpenuhi. Kemudian mentalnya juga sudah sudah mental baja gitu teman-teman ya. Tetapi masih ada masih ada kurang percaya diri juga gitu teman-teman. Mampu nggak nih gue nih melakukan ini nih. Nah itu nanti bisa stres lagi teman-teman, dan ketika stres ya energi nanti terkuras kembali dan akhirnya ya lemas lagi teman-teman ya. Nah itu makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kadang kalau misalnya dijelaskan dulu itu ya kadang suka membingungkan teman-teman ya. Di sisi lain kita nih butuh energi, udah makan nih, tetapi tenaga masih belum hadir juga gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kita mentalnya dikuatkan juga gitu teman-teman, saya bangkit, makan energinya sudah ada juga gitu teman-teman ya, tetapi masih mengalami lemas juga. Nah itu biasanya dari penopang-penopang yang lainnya belum kita terpenuhi teman-teman, kayak macam hiburan, kayak macam begitu teman-teman ya, karena hiburan itu bisa mengelola stres teman-teman, karena ketika stres ya terkuras kembali energi kita. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, usahakan nih dari mulai sekarang kalian jaga jenis makanannya gitu teman-teman ya. Usahakan setiap harinya itu gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Itu yang pertama, biar energinya itu hadir terus gitu teman-teman ya. Kemudian kuatkan mentalnya juga teman-teman ya, jangan terlalu dirangkul dengan rasa malas gitu teman-teman ya. Itu yang kedua. Kemudian hindari penguras energi teman-teman, apakah itu kayak macam stres, terlalu banyak pikiran teman-teman. Dan biasanya untuk stres dan terlalu banyak pikiran itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ke arah-arah tentang penyakit, tentang kematian, tentang ratapan nasib, kemudian tentang ratapan-ratapan kapan nih gua sembuh, kapan nih gua bakalan membaik, kapan nih gua bakalan kayak dulu lagi. Nah itu teman-teman ya, itu tanpa disadari itu bisa membuat kita stres, terlalu banyak pikiran ke hal sana. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sekali lagi saya sampaikan, ketika kalian mengalami lemas yang begitu hebat teman-teman ya, penyebabnya untuk pengalaman saya pribadi ada dua teman-teman ya. Yang pertama itu ya mungkin energinya itu nggak ada teman-teman ya, kalian masih kekurangan makan. Tetapi kadang ada juga perasaan itu saya makannya udah cukup nih, tetapi ya kalian itu cuma merasa cukup saja. Beda dengan tubuh ya, tubuh itu ya selalu tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman, makanya hajar saja makannya, sering makan saja. Gimana caranya supaya kita itu kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Untuk saya pribadi dulu sering makan saja gitu teman-teman, jadi makanannya itu yang banyak gizinya. Itu yang pertama gitu teman-teman, karena ketika kalian mau teriak, mau bangkit juga kalau energinya nggak ada, makannya masih kurang ya terasa percuma juga teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mempunyai rasa lemes itu, kalau seandainya makannya sudah beres, merasa terpenuhi teman-teman, tetapi kalau mentalnya tidak mau bangkit teman-teman ya, itu orangnya tersebut itu lebih dikuasai dengan rasa malas dan pasti lemas-lemas itu hadir. Nah itu teman-teman, makanya ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis rasa lemesnya itu
memang cukup dari mental gitu teman-teman, alangkah baiknya kalian teriak saja, kalian bangkit saja. Ketika kalian bangkit memaksakan diri, itu lemesnya itu nanti bakalan hilang. Nah itu teman-teman. Kemudian yang ketiganya, hilangkan penguras energinya teman-teman. Stresnya itu, yang namanya stres itu berpengaruh besar sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Hilangkan stresnya dengan cara seperti apa? Apapun yang terjadi, gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan, banyak melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, banyak bersosialisasi dengan orang lain biar kita itu hiburan. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian bisa melakukan seperti itu, nanti stres-stresnya atau terlalu banyak pikirannya itu teralihkan dengan sendirinya, dan kemudian ya energi kalian itu nggak terkuras teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.